Terima nih, ini poinnya berapa ya? Wah, EVOS berapa sih poinnya ya kan? Karena di luar sana EVOS fans pada penasaran banget nih. Berapa sih hasil dapetin EVOS untuk malam hari ini? Tetapi supaya kita lebih penasaran lagi, langsung aja kita masuk untuk round keempat di map yang tertua, Bermuda. Yes, Bermuda tentunya kali ini bakal menjadi saksi kepenasaran kita yang bakal semakin banyak, semakin membesar karena kali ini sudah terbang dari observatori menuju ke area ujung dari keratonan ini agak sedikit sulit untuk menggapai area bawah. Sementara kita melihat kali ini Abax ada di antara RRQ Hide. Onik. Waduh. Lagi hangat banget, lagi seru banget. Dan bahkan juga RRQD langsung memasakkan untuk fight. Di mana EVOS-nya tentunya udah mulai siap. Karena lagi di sisi lain malah NXL yang bakal coba untuk melakukan fight dengan juga Madura Prime. Kali ini Maduranya pengen mengambil rumah mereka. Ada di Arena Village. Rupanya NXL harus diculik satu player. Dan kali ini benar-benar mengkeoskan pergerakan. Dan bahkan Amoranya tersulitkan. Apakah dia pengen bikin konten dari atas tower atau enggak? Dan bahkan malahan Abai yang harus ditumbangkan oleh MR05, di mana Predator FPL sebelumnya cukup beringas sekali ini. Beringas sekali, padahal mereka itu cuma ada berdua loh di area bullseye ya. Kalau kita ingat mereka turunnya juga seperti biasa melakukan split position untuk zoning menuju ke area yang lain. Bahkan kali ini malah justru dari tim RRQ Hide-nya hanya menyisakan Prime sendirian saja. Sudah ada tembakan terus menerus masuk, tapi belum ada upaya pengejaran yang dilakukan karena kalau sendirian ini bakal sangat-sangat berbahaya untuk Mr. 05. Bisa saja di fight back gitu sendirian 1 lawan 1 ya kondisinya bisa saja 50-50. Jadi jangan sampai ada satu blunder yang dilakukan oleh Mr. 05 karena kali ini Abax sudah sulit, tapi Beyond berhasil mendapatkan orang terakhir dari RRQ Hide. Tumbang lagi-lagi untuk kesekian kali jadi posisi ke-12. Tidak dilepaskan, tidak dibiarkan lari dengan mulus ya teman-teman RRQ. Sulit banget ini Macan ya bos ya. Ketika Macan menekan mangsanya pun sulit untuk dilepaskan. Malahan ini dari teman Madura Prime ingin selamat, tetapi si Amoranya sulit untuk diselamatkan. Hingga sampai daripada itu aja, posisi juga dari NXL bakal juga di HBD nih sama robot kita Bigetron Rosugo yang tentunya siap. Terlepas daripada dua tim ini RRQ Nice Try untuk malam hari ini, jangan berkecil hati ya kan. Somehow masih ada 2 round lagi. Kalian masih bisa memanfaatkan hal itu untuk bangkit dari keterpurukan. Tidak ada kata terlambat untuk bangkit. Betul sekali, masih ada asa yang bisa dimanfaatkan setidaknya untuk menunjukkan kalau kita semangatnya tidak padam. Kita masih tetap berjuang untuk menunjukkan yang terbaik dan punya semangat untuk RRQ Hide. Dan tadi lu sempat senggol-senggol soal pergerakan dari tim Madura Prime yang mana Amoranya tadi nggak bisa keluar, dan juga NXL yang kali ini lagi di zoning sama anak-anak dari tim Bigetron Rosugo. Seorang Keong sudah memberikan informasi kalau pergerakan dari tim yang ada di depannya ini sudah mulai bergerak mundur. Ini artinya dari tim Bigetron Rosugo bisa perlahan-lahan masuk maju menuju ke area muka atau bibir dari Rim 6 Village untuk melakukan zoning kembali ke arah pertahanan dari tim NXL yang kali ini sudah mulai bergerak untuk masuk ke area Rim 6 Village. Tapi bahayanya adalah kita kan masih belum melihat nih pergerakan dari MPX-nya ke arah mana. Kalau misalkan MPX-nya ada juga di area Rim 6, terus NXL-nya juga masuk ke area Rim 6 dan Bigetron-nya nahan di bibir dari Rim 6 itu sendiri, ini bisa saja diuntukkan untuk Bigetron Rosugo. Tapi kali ini rupanya fight sudah mulai segera dilancarkan oleh My Putra. Dia sudah mulai melepaskan tembakan ke arah anak-anak dari tim NXL, bahkan Ogutnya ditumbangkan oleh Tiger rupanya kali ini karena dia ada di area rumah kuning, dan Tiger bakal mendapatkan 1 kill kembali untuk Madura Prime Esports. Madura Prime Esports pre-hit banget daripada seorang Tiger, tetapi sangat disayangkan Amoranya yang baru saja dihidupkan harus terculik, dan kali ini harus punya PR untuk revive. Namun di sisi lain juga Brother Keong berhasil menculik perhatian, di mana juga satu orang player daripada NXL berhasil diculikan. Ini menjadi keuntungan bagi teman-teman Bigetron untuk merangsak masuk, di mana Jars menjadi satu orang tersisa dari teman-teman NXL. Next level bakal disulitkan karena juga dari si Tiger. Madura Prime gak tinggal diam, dia juga udah cukup aware dan waspada ke area depan dan bawah. My Putra perlahan-lahan mengendap-endap pengen masuk. Tigernya pun bakal tersulit.
Kali ini Faiz dari Bigetron pun harus tumbang mencoba untuk di ending, tetapi nggak terlalu mulus karena juga My Putra berhasil menculik namun memberikan satu distraksi. Danis ditarik keluar, Tiger dimainkan langsung memberikan performa terbaik menculik dua orang yang ada di depan sana Bigen. Yes, meskipun Amora lagi-lagi harus terculik oleh satu player dari tim Bigetron Rosugo, mungkin baru dihidupkan dan mungkin juga belum nyampe ke tanah, itu ketembak sama si brother kayak yang itu sendiri karena tidak berkepentingan dari Amora turun menuju ke tempat yang sama di tempat dia tadi meninggal. Kemudian bakal pertemuan kalau tiga seharusnya namun kali ini harus tumbangkan, bahkan Ikam juga harus sudah tertumbangkan menyisakan Tiger sendirian dengan P90-nya di arah lantai 2. Akankah bisa melakukan clutch karena keongnya kali ini sudah dengan sigap masuk bersama dengan My Putra untuk melakukan surprise. Sekarang satu orang dari Tiger bergerak turun ke arah bawah sendirian memasang dua glownya, tapi sudah sangat sulit. Satu batang hal point tersisa sampai akhirnya justru Madura Prime dari posisi ke-11 dan NXL-nya masih survive, berhasil melarikan diri. Madura Prime langsung merasakan kutukan yang sangatlah tidak asing lagi tentunya. Baru aja Buya di round ketiga, round keempat menelan pil pahit harus dusun di peringkat ke-11. Terlalu pahit, bener banget ya. Terlalu pahit, ternyata kutukan itu emang bener-bener terasa untuk di skena kompetitif major. Sempat gua ngelihat dan sempat gua ngepredik ini NXL kayaknya bakalan tusun di peringkat ke-10 atau ke-11. Tetapi nyatanya si Jars itu berhasil bertahan loh, berhasil escape loh. Di area mungkin itu sangatlah berbahaya ya. Karena kenapa? Karena area tersebut juga tentunya udah dikuasai sama teman-teman Madura Prime. Apalagi dari belakang juga Bigetron yang sedari awal memberikan distraksi ke arahnya. Tapi di luar dugaan gue, si Jars ini malahan lepas. Dan dia juga melihat ini momentum gue tepat banget kayaknya untuk pergi. Walaupun dengan kepergiannya dia tuh juga diselimuti dengan rasa was-wasnya. Alhamdulillahnya dia ini berhasil selamat. Masih ada peluang tentunya untuk menghidupkan 3 orang lagi daripada Excel mendapatkan poin penuh di malam hari ini karena dia juga harus bersaing dengan Madura Prime. Tetapi Madura Prime-nya udah harus dipulangkan menjadi satu angin segar dan keuntungan bagi NXL tentunya. Iya, secercah harapan untuk tim NXL. Padahal tadi sebetulnya yang tahu posisi Jar ada di sana itu cuma Tiger doang. Anak-anak dari tim Bigetron Rosugo itu nggak tahu ada Jar di satu compound kecil yang ada di area sana. Bahkan My Putra pun cuma lewat doang, nggak dicek gitu karena dia nggak aware ada orang di sana. Yang tahu ada Jar di situ cuma Tiger dan teman-temannya. Makanya anak-anak dari Jar itu sendiri sampai akhirnya dia bisa survive dan selamat kembali. Di arah lain ada Lexus Boy juga harus tumpangkan oleh seorang Faiz, bahkan dipulangkan ke arah lobby dan kita barusan udah mulai ngeliat ada senggol-senggolan antara anak-anak dari CES Alpha Inc dan juga tim sekaligus di area pick ini. Kelasnya CES Alpha Inc bertahan di arah sana. Dari tim CES Alpha Inc biasanya karena bukan sekali juga CES Alpha Inc bertahan di arah sana, tapi rupanya bukan kabar baik untuk tim NXL. Kali ini harus tumbang juga pada akhirnya di tangan tim EVOS Divine ketika mereka melakukan rotas ke arah atas atau lebih tepat ngejar sendirian melakukan rotas ke arah atas menuju ke area pinggiran dari zona yang masih berada di arah luar. Ini sudah terrekat juga oleh tim EVOS Divine yang seperti biasa kalau misalkan ngomongin area atas dari minimap dan itu ada di map Bermuda, zonanya meskipun gak ada kesana, dan kalau EVOS Divine lagi main itu udah pasti gak bakal aman kalau lu sendirian karena EVOS Divine selalu melakukan rotasi yang cukup lambat dari arah atas ya. Ya jangankan sendirian satu squad juga gua rasa itu nggak aman Bigen. Karena tadi kan untuk run kedua aja kita udah ngeliat gimana sih kuatnya EVOS ini sendiri. Satu orang pun juga sulit, walaupun ya si Jars tadi juga udah berhasil mempick up si Abak. Abak pun juga udah 2 kali terpulangkan. Sempat terpulangkan tapi kali ini dibalikkan lagi gitu ya kan untuk bermain. Karena secara dari game kita saat ini udah mengaktifkan revival point atau revival spot itu sendiri. Masih ada keuntungan bagi teman-teman EVOS, manpower mereka kembali utuh walaupun juga si Abax untuk segi resource senjata tentunya bakal reset lagi dan ada beberapa resource senjata juga yang agak kurang dari si Abax tersebut. Ngomongin soal Abax dan juga teman-teman EVOS, kali ini dari The Pillars OP mengeluarkan si Borgai dan masukkan si Rama, gempuran baru dan bahkan Freya ditarik, Ham XT juga dimainkan. Ini menjadi satu kejutan sih yang bakal disediakan atau disajikan sama
teman-teman dari The Pillars OP karena kali ini tujuan utama mereka pengen masuk ke area rumah beton yang sebelumnya rumah beton ini menjadi pertahanan yang kuat dari teman-teman Galaxio. Beberapa granat juga udah dilemparkan dari teman-teman The Pillars OP. Yes, Ian sebagai Grenadier dari tim The Pillars OP kali ini melakukan predict grenade menuju ke arah lawannya. Henry hampir saja terkena ledakan, tapi masih ada sebuah wall yang dipasang untuk melakukan blocking dari ledakan grenade yang dilemparkan oleh seorang Ian. Masih sudah mengejar tim Galaxio dengan kebetulan mobil yang sama-sama salah saja dari fight karena dari kebetulan mobil mendapatkan Reko untuk melakukan rotasi dengan cepat mengejar gempuran balik dari tim Galaxio. Benar saja, mereka meninggalkan area pertempuran dan objektif masuk dalam zona selanjutnya, tapi di arah depan dari seorang HMXD kali ini mereka sudah mulai melihat pergerakan dari tim Onyx Olympus yang sama-sama juga melakukan rotasi untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Bahkan mungkin saja ini adalah tujuan dari tim The Pillars OP, tapi sudah Onyx Olympus. Iya, udah dikuasain Olympus dan juga kalau The Pillars OP-nya memaksa untuk berperang itu sangatlah berbahaya. Aduh. Lepas daripada itu Sang Freya kali ini harus tumbang begitu aja di tangan Jojo. Vehicle yang udah meledak tentunya nggak bisa dipungkiri lagi, nggak bisa digunakan kembali. Mau nggak mau ketika dia ingin survive malah menjadi makanan. Resiko terbesar The Pillars OP ketika melakukan fight di area rumah beton tadi, dia menjadi tim yang di party karena Onyx yang sedari tadi stay di area pit juga udah mengamankan sekitaran 2 atau 3 vehicle. Motor, mobil jeep dan juga mobil Lambo udah dia gunakan untuk masuk ke dalam zona, tetapi ini nggak terlalu aman tentunya dari The Pillars OP. Mereka meninggalkan area rumah beton, bergerak menuju daerah rumah Sultan pik bawah. Karena si Freya ini keculik, mereka juga memutuskan untuk bergerak menuju daerah Bima Sakti Strip, dan kebetulan juga Bima Sakti Strip ini menjadi zona berikutnya untuk round kita keempat kali ini, tetapi di area tersebut juga nggak aman karena Bigetron Rosugo ini udah santai, apalagi dari EVOS yang ada di atas sana. Tang City pun sama, santai banget nungguin pergerakan dari tim lain untuk masuk ke area mereka. Berbeda dengan Galaxio, kalau dari round pertama aja zona seperti ini Galaxio juga rotasi mereka sama. Yang berbeda hanyalah rotasi daripada Onyx yang tadi bikin ya. Iya ya, Onyx agak sedikit berbeda, perbedaan di round kita bermuda yang kedua tentunya. Dan ngomongin soal Galaxio ini juga masih dengan pattern yang sama ya. Mereka melewati sebuah area pom bensin dari bawah pick di atas dan Bandit yang bakal menjadi hadangan mereka. Mereka sudah mendapatkan compound dari rumah L dan juga rumah kayu di arah sana. Bahkan dua vehicle juga diamankan oleh anak-anak dari tim tinggal ya dari dari fight bersama dengan anak-anak dari tim West Bandit. Dan benar saja kali ini tim Galaxio mendapatkan area ujung dari zonanya. Bahkan tim EVOS Divine pun masih berada di area dalam zona kali ini. Justru malah PR-nya kali ini buat anak-anak dari West Bandit. Mereka harus nyamperin ke arah tim Galaxio dengan posisi yang cukup terbuka. Hanya mungkin Blue Wall yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan dari tim Galaxio sebagai compound mereka, dan ada vehicle yang bisa dihancurkan. Beberapa pohon juga mungkin bisa dimanfaatkan, tapi itu juga cukup sulit. Dan Randy rupanya berhasil untuk menembakkan seorang L3 headshot dengan ACAG-nya. Berhasil untuk menembakkan satu orang, bahkan Alpha pun berhasil ditumbangkan di sana dari tim West Bandits Esports. Dua member terjatuh dari West Bandits, Ajori. Bahaya yang sangat besar ketika keputusan itu diambil dari teman-teman West Bandit ingin masuk. Karena sejatinya vision yang dimiliki sama teman-teman dari Galaxio itu mereka benar-benar berada di atas ya. Untuk dapetin headshot juga gampang, 2 orang udah kecil, tentunya ini menjadi satu kerugian. Apalagi West Bandit itu bakalan dipartiin. Dari atas ada Galaxio, di bawah juga itu ada teman-teman Bigetron. Terlepas daripada itu, Skybase menggunakan vehicle berhasil menabrak, walaupun Skybase yang bakal terjatuh. Pon kali ini dengan senjata shotgun Charger Bus masih membaca pergerakan di mana Alpha lagi di depan sana bakal memberikan Skybase yang berhasil di ending 2 melawan 2 kali ini. Tetapi sang macan kita sangatlah berbahaya, pengen masuk. Souza pun menjadi incaran atau makanan bagi mereka Maya Putra, menjadi last man standing di depan sana. Langsung berhasil terjatuh, dilemparkan 2 granat sekaligus karena depan sangatlah berbahaya. West Banditnya Bontombang di peringkat ke-9 di Social Bigetron Rosugo. Yes, tapi kali ini First Riders pun harus mengakui keunggulan dari Instok 05.
Latri berhasil lipati juga satu persatu daripada membernya. Sementara kalau kita lihat EVOS Divine masih cukup lengkap dengan 4 membernya, bahkan mendapatkan poin eliminasi yang sangat banyak. Kalau kita melihat kali ini Sam 13 mendapatkan triple kill-nya di round kita yang keempat kali ini, bahkan Restun harus tumbang. Kali ini ada ledakan yang triple seorang bocil rupanya harus tumbang juga. Wiza bakal bergerak masuk bersama rekan-rekannya menghadapi tim Galaxy yang berada di satu persis. Sam lagi-lagi berhasil mendapatkan korban, bahkan Mr. 50 berhasil merupakan Rama. Ses Alphaing tereliminasi di luar zona bersama rekan Tang City Esports. Ada Haidan sudah selesai ledakan yang begitu menyakitkan. Ledakan dibalas ledakan kali ini. Wiza bakal dibuat kotak kacir oleh rekan dari tim Galaxy. Tentunya kali ini dua orang bakal masuk game melepaskan Capsut. Masih belum berhasil mendapatkan korban. Terputar kembali Wiza. Masih bisa untuk membalaskan keadaan game di sana, melepaskan tembakan sampai akhirnya Onyx Olympus harus tumbang. Ini angin segar untuk tim EVOS Divine karena mereka masih lengkap seharusnya dengan membernya. Sam 13 sudah melihat ke arah depan, melihat sebuah pergerakan. Abangnya tertembak ada Chrono dari satu orang lawannya. Galaxy tumbang dan ini Buya untuk EVOS Divine. Berkali-kali berjuang, beberapa kali tumbang, dan akhirnya mereka pun berhasil menuntaskan untuk round keempat. Buya mereka